Komando Operasi Khusus TNI kini telah terbentuk. Penanggulangan terorisme yang menjadi salah satu tugas pokoknya menjadi harapan besar agar aksi yang mengancam jiwa ini dapat dinetralisir. Untuk membahasnya lebih jauh telah hadir bersama kami di Metro TV Koni Rahakundini Bakri, analis pertahanan militer. Mbak Koni, apa kabar? Selamat pagi Mbak Koni. Selamat pagi. Mbak Koni, kalau kita bicara mengenai Kopsus TNI yang sudah dibentuk, pentingnya apa sih Mbak Koni? Pentingnya kita pertama ngucapin dulu selamat. Ucapan dulu selamat sudah terbentuk. Selamat sudah terbentuk dan ini menurut saya adalah legasi Panglima TNI. Meskipun aturan tentang Opsus ini kan sudah ada sejak 2010 tentang Opsus 2010, tapi kemudian tentang penanggulangan misalnya pasukan khusus untuk terorisme itu ada di 2017-an. Jadi sekarang pertama kita harus apresiasi betul. Yang kedua yang paling penting, menurut saya ini menjadi cikal bakal terwujudnya keseluruhan TNI dalam satu doktrin Tridharma Eka Karma. Jadi bagaimana kalau bahasa sederhananya adalah tiga matra yang terpadu, trimatra terpadu. Sehingga ketiga angkatan ini bisa betul-betul bersinergi untuk menuju memenuhi tugas pokok TNI. Tapi kan udah ada pasukan khusus masing-masing tuh. Nah ini, saya mau ceritain bedanya. Waktu ada tugas pasukan khusus masing-masing, itu jangan tanya nomornya, saya mau undang-undang saya lupa. Yang penting begini, yang lalu itu masih diatur bahwa yang di bawah Panglima TNI itu hanya Kopassus 81, sehingga Denjaka, kemudian juga Marinir, kemudian Sadrafo itu di bawah Kotama masing-masing. Beda kan? Satu di bawah Panglima, yang dua di bawah Kotama. Nah ini kemudian akhirnya sehingga untuk tadi seperti disampaikan Panglima TNI untuk lebih cepat, efisien gitu kan? Karena ini kan penindakan, penangkalan juga pemulihan operasinya. Itu maka haruslah dibentuk si trimatra terpadu ini. Sebenarnya kalau bicara tentang trimatra terpadu, ini kan konsep ideal ketika Presiden Jokowi menyampaikan visi negara kita ini visi poros maritim dunia. Ketika kita berbicara visi poros maritim dunia, tidak bisa dibantah bahwa kita otomatis menjadi poros dirgantara dan poros permukaan dunia. Sehingga ketiga matra tadi, darat, laut, udara memang harus terintegrasi. Nah, kalau kita hitung berapa sih sekarang jumlah tentara gitu kan? Banyak sekali dong. Anggaran TNI berapa sih? Tahun lalu 13 triliunan. Akan meningkat karena tingkat ekonomi kita yang baik, akan meningkat sampai 16 triliunan dan diharapkan demikian. Tapi itu pun nggak bisa merubah seluruh TNI langsung menjadi the outward looking defense yang berupa trimatra yang mampu mengcounter ancaman, gangguan, tantangan, hambatan di luar wilayah kita. Jadi gini loh, sekarang ini yang terjadi kan kita defensif. Menunggu dulu nih, dipentung kita mentung balik gitu. Ada kejadian dulu. Ada kejadian. Nah, ini enggak, nanti kita bisa, apalagi dengan abad, seperti saya bilang tadi, penekanan kepada cyber misalnya. Cybercrime udah jahat. Contoh saya mau bilang aja. Pasukan ini akan sangat kuat di intelijen. Ini yang mesti dicatat baik-baik oleh semuanya. Jadi Kopsus kita ini 47% itu ada di BAIS karena intelijennya, humannya kuat, signalnya kuat, semua faktor-faktor intelijen sehingga dia punya satuan khusus untuk intelijen. Yang lain itu sisanya baru penindakan. Kenapa? Karena misalnya contoh, sekarang ini kan pesawat aja. Kalau kita mau bicara dulu zaman Woyla tahun 81 ya, Woyla. Itu kan masih fisik orang menyerbu. Sekarang dengan begini, kita tuh rata-rata pesawat udah fly by wire. Kalau saja itu dengan kejahatan cyber, kemudian bisa dikendalikan, dibajak, dibelokkan arah dari titik navigasi, itu kan berbahaya. Nah, ini salah satu contoh kenapa kok ada juga anggapan kenapa tiba-tiba dibentuk khusus dan canggih sekali dan peralatannya akan mahal, kan begitu? Tapi gini Mbak Koni, ancaman terorisme di dalam negeri sendiri apakah memang sudah sedemikian menakutkannya begitu Pak? Sehingga kemudian perlu ada pasukan khusus itu? Begini, jangan bicara tentang terorisme aja ya, karena kita mesti kembali kepada tugas pokok TNI itu apa ya? Kedaulatan, keutuhan wilayah, ya kan, dan keselamatan segenap bangsa termasuk warga negara. Dan ketika kita berbicara keselamatan warga negara itu di dalam negeri, di luar negeri, dalam yurisdiksi kita, di luar yurisdiksi kita. Itu kenapa tadi Panglima sampaikan bisa di luar negeri juga kan. Nah, sehingga jika ada sebuah tindakan atau kejadian yang dianggap akan membahayakan atau sedang membahayakan, maka operasi Sandi Yuda, operasi komando, operasi anti teror atau operasi lain-lain yang khusus dimiliki pasukan khusus itu harus bisa mampu dideploy. Contoh nih Abu Sayyaf. Abu Sayyaf itu kan kita deploy ketika sudah terjadi. Dengan adanya pasukan khusus ini, kita bisa antisipasi jangan sampai misalnya Abu Sayyaf itu terjadi yang kemudian spillover-nya dampaknya tuh kemudian ke kita. Karena kalau kita mau lihat jejak kita kalau melihat sesuatu itu harus holistic approach. Kalau kita lihat misalnya
sejarah Abu Sayyaf, pergerakan ajaibnya segala macam. Itu kalau kita runtut ke belakang, nanti pada saat Islam masuk itu ada hubungan dengan kota-kota di Indonesia yang saya bisa sebut namanya. Sangat erat kaitannya, baik kekeluargaan, baik kebudayaannya dan yang seperti itu. Jadi kenapa melindungi rumah kita itu harus dari tempat kita yang paling jauh. Baik, tapi untuk penanganan terorisme, perbedaan dengan penanganan terorisme oleh Polri itu apa Mbak Koni? Nah gini, ini akan jadi perdebatan panjang. Tapi saya membaginya begini, kita itu membagi terorisme itu dalam eskalasi. Ketika masih eskalasi itu darurat sipil, ya kan? Contoh 22 Mei deh. Kalau kita bisa bilang anggap itu teror ya, walaupun nggak terorisme yang paling terakhir nih. Kan waktu eskalasinya masih sipil, darurat sipil itu masih polisi. Tapi begitu dia menyebar 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, terus jam tuh makin berjalan, saya langsung bilang ini akan turun pasukan khusus, pasti. Dan betul kan 24 jam selesai semua. Nah itu saya bisa sampaikan, itu contoh pada saat Opsus ini belum ada. Maksudnya sudah ada tapi belum dibentuk sebagai operasi yang satu. Tapi ada aturan teknisnya nggak sih Mbak Koni supaya kemudian bisa betul-betul dua? Udah pasti ada, tadi saya bilang kan bisa eskalasi. Ketika darurat sipil itu masih polisi, tapi ketika masuk sudah ranah darurat militer, yaitu sudah mengganggu ketertiban, ya mengganggu keamanan keseluruhan ya, mengganggu negara juga. Sekarang kalau itu masuk terus misalnya, ide-ide untuk ideologinya masuk, merubah Pancasila dan lain-lain. Itu kan udah mengancam negara, makanya TNI turun. Tapi tidakkah menimbulkan konflik dengan Polri, TNI Polri gitu? Saya rasa justru begini ya, satu hal kita mesti syukuri bahwa kita memiliki Panglima yang juga dengan Kapolri itu sangat dekat dalam arti mereka tuh sangat bersinergi. Nah itu satu. Kedua, dalam harapan saya, ini jangan sampai nih, saya melihat kok undang-undang ini akhirnya jadi membelenggu tugas pokok gitu loh. Kadang-kadang kita harus juga berani mengkoreksi diri. Ketika 98 terjadi, kita itu main aja hitam putih pisahkan, ini pertahanan, ini keamanan. Di dunia manapun nggak ada. Coba cek. Kalau saya mungkin kurang berpendidikan, coba dicek di mana ada orang atau negara membagi hitam putih pertahanan keamanan gitu. Nah, karena itu tuh semua satu, sebuah holistic approach. Nah, kemarin ada pertanyaan misalnya, kan ada BNPT, nanti BNPT ngapain gitu. Itu yang saya bilang, kalau memang kita harus menyadari ada beberapa undang-undang yang overlapping atau peraturan yang overlapping, ya kan, dan dibutuhkan penyelarasan, ya diselaraskan aja. Tapi yang pasti saya yakin karena ini sekali lagi ini bagaimanapun juga terorisme itu apalagi udah kelas berat gitu ya, dan cybercrime, apalagi sekarang narkoterorisme istilah yang dikembangkan dan lain-lain. Itu semua membutuhkan sebuah tindakan yang sangat. Ancaman yang paling diwaspadai itu apa sih Mbak untuk konteks keamanan kita pada saat ini? Kalau saya rasa yang paling saya nggak bisa mundur dari kejadian Mei kemarin ya, karena saya menganggap bahwa kita itu punya pasukan yang hebat aja, baik polisi dan TNI sehingga tidak terjadi semacam Arab Spring di Indonesia. Tapi kemarin kalau tidak terkendali kita bisa jadi seperti Arab Spring. Nah itu jadi menggunakan momentum politik untuk merubah ideologi, itu yang menurut saya paling fatal. Yang kedua adalah kejahatan crime, cybercrime, yang menurut saya kontrolnya tuh harus jelas gitu. Ini juga mungkin akan perlu duduk kementerian mana, terus angkatan mana. Saya pernah mengusulkan berapa kali kalau cybercrime terus di bawah Angkatan Udara, bahwa kemudian ada kementerian atau lain terlibat, tapi satu komandonya di bawah Angkatan Udara misalnya, seperti di Amerika Serikat kan, atau Cina malah udah punya begitu. Nah, jadi maksud saya ini semua sebenarnya mengarah kepada TNI tadi yang Trimatra Terpadu, sehingga pasukan khusus ini dengan hanya 407 tahu saya, tapi kalau tadi memang jadi 500 ya berarti 500 itu akan lebih mudah kan. Salah satu ya, anggaran mereka tuh nggak mengenal minimum essential force. TNI yang lain kan mengenal minimum essential force kan. Untuk pasukan ini nggak ada. Jadi ini kan anggaran yang diajukan kan 1,5 triliun ya kurang lebih. Kira-kira demikian, dan itu adalah anggaran ideal. Itu yang saya hebat. Jadi sebenarnya kalau kita punya tentara dan dimanapun tentara di dunia normalnya, memang harus dihitung berdasarkan maksimum apa yang harus dia buat. Tidak boleh dia itu berdasarkan anggaran yang disediakan. Harus berdasarkan kepada ancaman yang akan dihadapi. Kita nih mapping terus ancamannya apa, Laut Cina Selatan lah, inilah itulah. Tapi kemudian pada saat kita harus mempersiapkan misalnya angkatan laut, angkatan udara yang harus terdepan, lalu dihitung lagi budget. Jadi kita itu pertahanan kita based on budget. Nah, idealnya kan kita harus based on capabilities. Nah, sekarang dengan pasukan ini paling tidak si 500 orang ini dia bekerja dengan ideal, dengan alat peralatan ideal, dengan senjata ideal, dengan sistem network centric warfare ideal gitu. Jadi yang sudah canggih yang harus dimiliki oleh angkatan. Mbak Koni tadi bilang katanya tugasnya salah satunya adalah fungsi intelijen ya. Apakah ini ada hubungannya dengan dipimpin oleh Kabais? Nah, ini mantan Dir Kabais, bukan Kabais masih Kabais. Jadi begini, ini tuh yang paling ditekankan dari pasukan ini. Ini kan sebenarnya untuk OMP, operasi militer perang sebenarnya. Karena pasukan khusus itu di mana-mana, intinya OMP tidak menutup kemungkinan OMSP jika memang sudah membahayakan. Tetapi
titik beratnya adalah pada penangkalan. Tadi kan saya sudah bilang di awal. Nah, ketika kita bicara penangkalan, berarti kita bicara tentang intelijen. Makanya kalau kita lihat strukturnya, itu langsung dari Pak Presiden, Panglima TNI, langsung ke Wadan, langsung ke bawah untuk menggerakkan. Dan pasukan di bawah ini, pelaksana kita sebutnya, itu punya pasukan intel yang sangat kuat, misalnya dengan Humin, dengan Signin, dengan segala macam lah bentuk intelijen terkini, gitu kan. Mungkin artificial intelligence sudah akan dipakai juga, nggak usah susah-susah. Data akan terus di-provide oleh robot untuk memberitahu ada gejala apa, siapa berbuat apa, dan kenapa. Dan yang paling penting, yang saya sangat suka dalam salah satu poinnya, adalah membuat counter opini. Ini yang menurut saya isu terpenting dari penangkalan. Karena pada analisa saya nih ya, 22 Mei itu harusnya nggak jadi besar. Kalau kita kemudian bisa counter opini yang dengan lebih masif. Nah, makanya diharapkan dengan ini misalnya dengan tadi kekuatan akan sangat kuat di BAIS, maka kita harapkan akan lebih terkenal. Baik, kita tunggu nanti hasil kerja dari Kopsus TNI ini ya, Mbak Koni sama-sama. Mbak Koni, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi.